Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumarni selaku Ketua Tim Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai, bersama 11 anggota tim lainnya yang dibimbing oleh dosen pembimbing kami, Bapak Bahri Syamsuryadi SPT MSI, dengan judul Program Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Pakan Ternak dan Produksi Pupuk Organik untuk meningkatkan profitabilitas desa dan ketahanan masyarakat di era pandemi COVID-19. Baik, langsung saja. Bagaimana tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan? Tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode sejauh kegiatan PHP 2D yang telah berjalan untuk beberapa bulan terakhir yang telah sampai pada program kerja yang ketiga, yaitu program pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak. Ini sangat selaras dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Bulu Tanah. Dengan ketercapaian tujuan kegiatan PHP 2D ini, di mana kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana beternak ruminansia dengan baik dan melimpahnya hasil pertanian yang belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Ketercapaian tujuan. Dengan tujuan program ini dapat terrealisasi dan program ini terlaksana secara rutin, namun masih perlu adanya pengembangan lainnya dan evaluasi lainnya, sehingga ketercapaian tujuan masih mencapai 75%. Karena masih ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya untuk masyarakat Desa Bulu Tanah. Jumlah indikator yang dicapai. Jumlah indikator yang telah dicapai pada saat ini adalah diantaranya yang pertama, meningkatnya pengetahuan pemilik ternak dalam beternak ruminansia. Kemudian yang kedua, pemilik ternak mampu dan terampil dalam mengolah limbah pertanian sebagai pakan ternak ruminansia. Yang ketiga, melalui teknologi pengolahan limbah pertanian, peternak dapat menghemat waktunya agar tidak merumput setiap hari. Melalui teknologi ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat karena sudah tidak lagi kesulitan dalam memperoleh pakan, apalagi pada musim kemarau. Kemudian capaian luaran wajib. Publikasi pada media massa online dengan melalui beberapa akun media sosial. Dokumentasi kegiatan. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan mulai dari sosialisasi, workshop budidaya ternak ruminansia, dan juga melakukan penyuntikan vitamin kepada beberapa ternak masyarakat yang ada di Desa Bulu Tanah. Sampai pada saat ini kegiatan yang berlangsung yang ketiga yaitu pelatihan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak. Publikasi media sosial. Ada beberapa media sosial yang bisa diakses seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan beberapa liputan berita lokal yang senantiasa mengekspos setiap kali kami melakukan kegiatan di Desa Bulu Tanah. Tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam berbagai aspek. Yang pertama, waktu. Waktu pelaksanaan sedikit mengalami kemunduran disebabkan karena faktor sumber daya manusia dan beberapa kendala yang tak terduga seperti bertepatannya kegiatan desa dengan kegiatan kami sehingga perlu penyesuaian waktu kembali. Kemudian komponen bahan sesuai RAB, namun adanya beberapa penambahan item yang dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian alat yang digunakan adalah alat yang telah dibeli oleh tim dan disediakan untuk masyarakat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian metode pendekatan masyarakat melalui sosialisasi dan workshop serta melakukan pelatihan program. Kemudian biaya sesuai RAB dan terpakai sekitar 70%. Personil, tidak ada penambahan anggota ataupun pengurangan anggota. Kekompakan tim, intensitas komunikasi dengan dosen. Yang pertama, membantu dalam menyusun strategi. Kedua, konsultasi kegiatan. Kemudian yang ketiga, rapat internal atau monitoring internal.
Kemudian presentasi mahasiswa yang terlibat itu sekitar 80% disebabkan 2 bulan terakhir beberapa orang dari anggota tim melaksanakan magang kerja di luar daerah, namun masih bisa dihandle oleh tim lainnya dan tetap diikut sertakan secara virtual dalam kegiatan ini. Kemudian peran dosen pembimbing. Peran dosen pembimbing yang pertama menyusun proposal dan rencana kegiatan, kemudian yang kedua sebelum melakukan kegiatan rutin melakukan pertemuan dengan tim. Yang ketiga pemateri sosialisasi, workshop budidaya ternak ruminansia dan pelatihan pengolahan limbah pertanian. Yang keempat menyusun laporan dan pelaksanaan MONEK. Kemudian keterlibatan dosen pembimbing. Yang pertama terlibat dalam segala kegiatan mulai dari sosialisasi sampai pada pengolahan limbah pertanian. Yang kedua melakukan monitoring dan evaluasi pada tim. Kemudian yang ketiga memfasilitasi dalam konsultasi masalah yang dihadapi selama kegiatan. Yang keempat memberikan motivasi kepada masyarakat Desa Bulutana. Potensi keberlanjutan mencapai 80% karena Desa Bulutana sangat berpotensi selain dari limbah pertanian dan peternakan yang melimpah. Kini setelah beberapa kali kegiatan kami berlangsung, masyarakat sudah mulai tertarik untuk mengolah limbah pertanian menjadi pakan ternak. Selain itu juga masyarakat dibina tentang bagaimana pemeliharaan ternak yang baik sehingga masyarakat Bulutana sangat antusias dalam program PHP 2D ini. Masyarakat Desa Bulutana sudah mampu mengolah sendiri limbah pertanian menjadi pakan ternak yang memiliki kualitas setara dengan rumput segar. Selain menghemat tenaga dan waktu, ini juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bulutana. Itulah pemaparan dari program kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.